Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Muhammad Raya Ajasa dari kelas 6F dengan NIM akhir 222111219. Ini saya akan review jurnal dengan judul Pada Tanggung Jawab Organisasi Bantuan Hukum dalam Memberikan Akses Keadilan secara Audio di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, jurnal ini ditulis oleh Bambang Sutiono, Akto Darmawan Aji, dan Guntar Mahendro diterbitkan pada tanggal 1 Januari 2023. Nah, jurnal langsung saja ini mengenai tentang tanggung jawab organisasi bantuan hukum dalam memberikan akses keadilan secara audio di daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, jurnal ini membahas peran organisasi bantuan hukum dalam memberikan layanan hukum gratis bagi masyarakat miskin di Yogyakarta. Ini didasarkan pada fakta bahwa akses terhadap keadilan masih menjadi tantangan bagi masyarakat tidak mampu meskipun secara konstitusional dijamin oleh undang-undang. Masalah utama yang diangkat adalah kurangnya efektivitas layanan bantuan hukum baik dari segi regulasi, implementasi maupun tantangan yang dihadapi oleh organisasi bantuan hukum dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini menyoroti pentingnya bantuan hukum sebagai bagian perlindungan hak asasi manusia, upaya negara dalam memenuhi prinsip kesetaraan di hadapan hukum di dalam masyarakat. Nah, metode yang digunakan pendekatan yuridis empiris yang menggabungkan data hukum normatif dengan data empiris yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis untuk memahami dampak bantuan hukum terhadap masyarakat. Pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji terkait regulasi tentang bantuan hukum. Pendekatan konseptual yaitu untuk mengeksplorasi teori keadilan dan implementasinya dalam praktik hukum. Nah, data yang diperoleh dari sumber primer, sekunder, dan tersier dengan subjek penelitian yang terdiri dari pengurus organisasi bantuan hukum, aparat pengadilan, dan Kementerian Hukum dan HAM di daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, analisis dan temuan apa saja yang ada di dalam jurnal ini? Pada tanggung jawab organisasi bantuan hukum. Organisasi bantuan hukum di Jogja memiliki peran penting dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin. Peran utama yaitu pendampingan hukum dalam perkara litigasi dan non-litigasi di masyarakat, penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Jadi setidaknya masyarakat itu mengenal hukum dengan adanya penyuluhan hukum ini. Advokasi kebijakan terkait perlindungan hukum bagi kelompok rentan. Tanggung jawab utama organisasi bantuan hukum terbagi dalam dua aspek. Nah, tanggung jawab kelembagaan yaitu kepada tanggung jawabnya pertama kepada yayasan atau institusi yang menaungi tersebut. Tanggung jawab profesional yaitu sebagai advokat yang harus memberikan bantuan hukum secara profesional dan etis kepada masyarakat. Untuk mendapatkan bantuan hukum, masyarakat juga harus memenuhi beberapa syarat termasuk surat keterangan tidak mampu. Namun prosedur administrasi ini memang sering menjadi hambatan bagi masyarakat yang memerlukan bantuan hukum mendesak. Hambatan dalam pemberian bantuan hukum, semisal organisasi bantuan hukum menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan tugasnya yang dikategorikan menjadi hambatan yuridis dan non-yuridis. Hambatan yuridis tidak adanya regulasi yang jelas mengenai kategori masyarakat miskin yang berhak mendapatkan bantuan hukum. Persyaratan administrasi yang ketat seperti SKTM sering menjadi kendala bagi pencari keadilan karena memang SKTM ini kadang jatuh ke tangan orang yang salah. Kadang seseorang yang kita kira bahwasanya dia miskin ternyata tidak, dia mempunyai orang dalam di dalam suatu kelurahan dan mendapatkan SKTM tersebut. Keterbatasan dana untuk memberikan bantuan hukum gratis, kurangnya sumber daya manusia di organisasi bantuan hukum, terutama advokat yang bersedia memberikan layanan pro bono. Kesulitan dalam pro bono itu adalah sistem layanan gratis. Kesulitan dalam komunikasi dengan masyarakat miskin, terutama selama pandemi karena keterbatasan akses terhadap teknologi. Ancaman dan intimidasi terhadap advokat, apalagi dalam menangani kasus-kasus itu juga menjadi hambat. Nah, kelebihan jurnal dalam jurnal ini adalah topik yang relevan dan aktual. Jurnal ini membahas isu penting yang masih menjadi tantangan dalam sistem peradilan Indonesia, yaitu akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin. Studi ini
relevan dengan kebijakan negara mengenai bantuan hukum, terutama dalam implementasi undang-undang bantuan hukum. Metode penelitiannya juga sangat kuat, pendekatan yang digunakan cukup komprehensif dengan menggabungkan aspek normatif, menggambarkan realitas di lapangan, analisis yang mendalam. Pembahasan tidak hanya terbatas pada teori, tetapi juga memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan bantuan hukum di Yogyakarta. Identifikasi hambatan dilakukan secara sistematis dengan membedakan antara aspek yuridis dan non yuridis. Adapun beberapa kekurangan jurnal, yaitu kurangnya pembahasan solusi. Jurnal ini telah mengidentifikasi berbagai hambatan, tetapi kurang memberikan solusi konkret untuk mengatasi permasalahan yang ada tadi. Tidak ada pembahasan mengenai strategi alternatif bagi pencari keadilan yang kesulitan memenuhi persyaratan administratif seperti SKTM atau hambatan-hambatan lainnya. Minimnya perbandingan dengan daerah lain. Nah, studi ini juga hanya berfokus terhadap Yogyakarta tanpa membandingkan bagaimana sistem bantuan hukum yang diterapkan di daerah lain. Itu tidak ada perbandingannya. Tidak membahas dampak dari perspektif masyarakat. Fokus penelitian ini lebih banyak pada organisasi bantuan hukum, tetapi kurang mengeksplorasi bagaimana pelayanan ini berdampak kepada masyarakat yang mengaksesnya, masyarakat yang ada di sekitar. Tidak ada analisis mengenai kepuasan penyandang bantuan hukum terhadap layanan yang diberikan. Nah, kesimpulan dari jurnal ini yaitu jurnal ini memberikan wawasan yang berharga tentang peran dan tantangan organisasi bantuan hukum di Yogyakarta. Penelitian ini menyoroti pentingnya bantuan hukum sebagai bagian dari akses keadilan bagi masyarakat. Namun masih diperlukan solusi konkret yang tadi saya jelaskan untuk mengatasi hambatan yang diidentifikasi seperti regulasi yang lebih fleksibel dalam persyaratan administrasi, peningkatan pendanaan bagi organisasi bantuan hukum dan secara keseluruhan jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam kajian tentang akses keadilan di Indonesia, tetapi masih ada ruang untuk penyempurnaan dalam aspek solusi dan pendekatan yang lebih luas, karena memang tadi perbandingan antara bantuan hukum di Jogja dengan bantuan hukum di daerah juga tidak ada gitu. Dan mungkin itu saja review jurnal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.